Halo, sahabat channel Lansia Sehat. Di usia senja, banyak hal berubah dalam tubuh. Salah satu perubahan yang sering dirasakan namun jarang dipahami secara mendalam adalah perubahan pola tidur. Sebagian dari sahabat mungkin merasa lebih cepat mengantuk di sore hari, namun malah terjaga saat malam menjelang. Ada pula yang tidur nyenyak selama 2 jam, lalu terbangun dan tak bisa memejamkan mata kembali. Ini bukan hal sepele. Tidur, bagi tubuh lansia, bukan sekadar waktu istirahat. Tidur adalah fondasi pemulihan, penguat daya tahan, penjaga ketajaman pikiran, hingga pelindung kesehatan jantung dan gula darah. Di bab pertama ini, kita akan memahami mengapa tidur menjadi lebih rumit seiring bertambahnya usia, apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuh lansia saat malam tiba, dan mengapa tubuh tak lagi mengenali rasa kantuk seperti dulu. Tidur dan perubahan usia, hubungan yang kompleks. Saat kita muda, tidur datang seperti sahabat lama, lembut, mudah, dan menyenangkan. Namun seiring bertambahnya usia, tubuh perlahan-lahan mengalami perubahan biologis yang mengganggu mekanisme alami tidur. Produksi hormon melatonin menurun. Hormon ini berfungsi sebagai pengatur jam biologis, penanda alami bahwa tubuh sudah saatnya beristirahat. Ketika kadarnya turun, tubuh kesulitan mengenali kapan harus tertidur dan kapan harus bangun. Tak hanya itu, ritme sirkadian, jam tubuh yang mengatur tidur dan bangun secara alami, juga mengalami pergeseran. Lansia cenderung merasa mengantuk lebih awal di malam hari dan terbangun lebih pagi. Ini disebut sebagai Advanced Sleep Phase Syndrome. Namun, karena tuntutan sosial atau kebiasaan menunda waktu tidur, tubuh akhirnya terjebak dalam siklus terjaga yang terus terganggu. Kenapa tidur itu penting di usia lanjut? Mungkin sahabat pernah merasa, saya sudah tua, tidur sedikit tak apa. Tapi tahukah sahabat? Kurangnya tidur justru mempercepat proses penuaan dalam tubuh. Kurang tidur berkaitan erat dengan menurunnya fungsi daya ingat, mempercepat gejala demensia. Gangguan sistem kekebalan tubuh membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi. Peningkatan risiko penyakit jantung dan diabetes. Mudah lelah secara emosional, seperti mudah tersinggung, cemas, dan sedih. Masalah keseimbangan yang meningkatkan risiko jatuh, hal yang berbahaya bagi lansia. Tidur yang berkualitas bukan hanya soal durasi, tapi juga kedalaman dan kesinambungan tidur itu sendiri. Tidur yang terputus-putus tidak memberi manfaat seperti tidur yang utuh selama 6-8 jam, walau sekejap pun tubuh merasakan kantuk. Faktor alami yang menyebabkan tidur lansia terganggu. Beberapa perubahan yang umum terjadi pada lansia antara lain. Produksi melatonin menurun drastis. Ini membuat tubuh kehilangan sinyal waktu tidur. Ritme sirkadian memendek. Banyak lansia merasa sudah lelah sejak sore, tapi malah terjaga di malam hari. Fungsi ginjal dan kandung kemih menurun. Akibatnya, frekuensi ke toilet pada malam hari meningkat, memecah tidur yang seharusnya nyenyak. Aktivitas fisik berkurang. Kurangnya kelelahan fisik membuat tubuh tidak benar-benar butuh tidur. Pikiran yang penuh beban. Khawatir akan kesehatan, keluarga, atau perasaan sepi bisa menyusup ke malam hari, mengganggu proses tidur alami. Apakah gangguan tidur harus diobati dengan obat tidur? Tidak selalu. Penggunaan obat tidur pada lansia sangat perlu pengawasan karena dapat menimbulkan efek samping seperti kebingungan, jatuh, hingga ketergantungan. Banyak kasus insomnia ringan hingga sedang bisa ditangani dengan perubahan gaya hidup dan rutinitas malam yang sehat, yang akan kita pelajari secara bertahap di bab-bab selanjutnya. Studi ilmiah, apa kata penelitian tentang tidur dan lansia? Sebuah studi dari National Sleep Foundation menunjukkan bahwa lebih dari 50% lansia mengalami gangguan tidur secara berkala. Namun hanya sebagian kecil dari mereka yang mencari bantuan atau melakukan perubahan. Dalam studi lain dari Harvard Medical School, ditemukan bahwa lansia yang tidur nyenyak secara rutin cenderung memiliki fungsi otak yang lebih tajam dan emosi yang lebih stabil dibanding mereka yang tidurnya terganggu. Hal ini membuktikan bahwa kualitas tidur bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga berpengaruh besar pada kualitas hidup sehari-hari. Apa yang dimaksud tidur berkualitas bagi lansia? Tidur berkualitas tidak selalu berarti tidur selama 8 jam penuh. Yang penting adalah tidur mudah datang, tidak terlalu lama berbaring tanpa bisa terpejam.
Tidur tidak terbangun berulang kali. Bangun dengan perasaan segar dan bugar. Jika 3 hal ini dapat dirasakan, itu artinya tidur sahabat sudah cukup baik, meski durasinya tidak panjang. Mengenali bahaya dari gangguan tidur kronis. Jika dibiarkan terus-menerus, insomnia kronis pada lansia bisa mengarah pada penurunan kognitif dan daya ingat, gangguan irama jantung, depresi dan kecemasan berkepanjangan, peningkatan risiko stroke dan hipertensi, penurunan kualitas hubungan sosial karena mudah tersinggung dan lelah. Oleh karena itu, langkah pertama yang penting adalah memahami bahwa susah tidur bukan sesuatu yang wajar dibiarkan. Menyiapkan diri untuk perubahan. Bab pertama ini bukan hanya untuk memberi pemahaman, tapi untuk membuka kesadaran bahwa kualitas tidur bisa dan harus ditingkatkan. Bukan dengan cara instan, tetapi dengan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap tubuh, pikiran, dan lingkungan sekitar. Tidur yang baik adalah buah dari keseimbangan dalam banyak aspek yang akan kita uraikan satu persatu dalam bab selanjutnya. Jembatan ke bab berikutnya. Setelah memahami bagaimana perubahan usia mempengaruhi tidur, kita perlu melangkah lebih dalam untuk mengenali tanda-tanda gangguan tidur yang sering dianggap biasa namun sejatinya sinyal dari tubuh. Di bab 2, kita akan belajar mengenali pola dan gejala yang sering muncul, agar sahabat bisa lebih peka dan cepat bertindak sebelum gangguan tidur memburuk. Setelah mengetahui bagaimana tubuh lansia berubah dalam memproses tidur, langkah selanjutnya adalah memperhatikan tanda-tanda kecil yang sering dianggap sepele. Banyak lansia merasakan gangguan tidur, namun tidak menyadarinya sebagai sebuah masalah yang perlu ditangani. Mereka menganggapnya sebagai bagian dari "tua itu wajar", padahal tidak semua hal bisa diterima begitu saja. Jika dibiarkan, gangguan tidur bisa merambat menjadi masalah kesehatan yang lebih serius. Bab ini akan membantu sahabat channel Lansia Sehat mengenali pola-pola halus, mulai dari perubahan kecil yang sering diabaikan, hingga gejala yang sudah menunjukkan gangguan tidur kronis. Dengan peka terhadap tanda-tanda ini, sahabat bisa segera mengambil tindakan yang tepat sebelum gangguan berkembang lebih jauh. 1. Tidur terasa tidak nyenyak walaupun waktu cukup. Pernahkah sahabat tidur selama 7 jam tapi tetap merasa lemas saat bangun? Ini tanda klasik bahwa tidur sahabat tidak berkualitas. Otak tidak mencapai tahapan tidur dalam yang dibutuhkan untuk pemulihan. Akibatnya, tubuh tetap merasa seperti belum beristirahat, meskipun secara waktu sudah cukup. 2. Sering terbangun di tengah malam. Jika sahabat sering terbangun lebih dari 2 kali di malam hari dan kesulitan untuk tidur kembali, ini adalah gangguan tidur yang nyata. Penyebabnya bisa bermacam-macam, dari overthinking, rasa ingin buang air kecil yang terlalu sering, suara di luar, atau suhu kamar yang tidak nyaman. Namun yang penting adalah menyadari, pola terputus ini mengganggu siklus tidur tubuh. 3. Terbangun lebih awal dari seharusnya. Bangun pukul 3 atau 4 pagi tanpa rasa kantuk kembali merupakan bentuk gangguan tidur yang banyak dialami lansia. Ini disebut sebagai gangguan early awakening. Tubuh terbangun sebelum waktunya dan tidak bisa kembali tidur meskipun masih lelah. 4. Sulit tertidur di awal malam. Ada juga yang sudah rebahan, lampu mati, mata tertutup, tapi pikiran masih berkelana. Tubuh sudah ingin istirahat, tapi otak tidak mau diam. Sulit tidur di awal malam bisa menjadi tanda bahwa tubuh kehilangan kemampuan untuk masuk ke fase relaksasi alami. Ini sering berkaitan dengan stres ringan, overthinking, atau konsumsi kafein di sore hari. 5. Rasa kantuk yang tidak menentu di siang hari. Jika sahabat merasa mengantuk berlebihan di pagi atau siang hari, padahal tidak melakukan aktivitas berat, ini adalah tanda bahwa tidur malam sebelumnya tidak cukup memulihkan tubuh. Kantuk yang datang tiba-tiba juga dapat meningkatkan risiko jatuh atau kecelakaan ringan, terutama saat berjalan atau memasak. 6. Perubahan suasana hati. Tidur yang terganggu juga memengaruhi emosi. Sahabat mungkin merasa lebih mudah tersinggung, sedih tanpa sebab, atau cemas berlebihan. Banyak lansia tidak menyadari bahwa emosi mereka menjadi lebih sensitif karena kurang tidur. 7. Daya ingat menurun. Mudah lupa bisa disebabkan oleh banyak hal, namun salah satunya yang sangat penting adalah kualitas tidur. Tidur dalam yang cukup berperan penting dalam konsolidasi memori. Otak bekerja menyimpan dan merapikan ingatan saat kita tidur, terutama pada fase tidur dalam, deep sleep. Kurang tidur bisa mempercepat penurunan daya ingat dan kesulitan fokus.
8. Tubuh sering terasa pegal atau sakit kepala saat bangun. Bangun tidur dengan tubuh yang terasa sakit, pegal, atau kepala berat bisa menjadi pertanda bahwa tidur tidak cukup dalam atau terlalu banyak terbangun. Ini bukan sekadar masalah usia, tapi sinyal dari tubuh bahwa ada yang tidak beres dengan proses istirahat malam. 9. Mimpi buruk atau tidur gelisah. Tidur yang sering diselingi mimpi buruk atau perasaan tidak tenang bisa dipicu oleh tekanan batin yang tak disadari. Pikiran yang belum tuntas, kekhawatiran terhadap kesehatan, atau kenangan masa lalu bisa merusak kedamaian tidur malam hari. 10. Tidur dengan perasaan tak puas setiap hari. Rasa puas setelah bangun tidur adalah salah satu indikator tidur sehat. Bila setiap hari bangun dengan rasa gelisah, kecewa, atau bahkan marah tanpa sebab jelas, bisa jadi kualitas tidur sangat rendah. Ini bukan hal yang harus diterima sebagai biasa, tapi bisa diperbaiki. Membedakan antara normal dan tidak normal. Beberapa lansia menganggap semua gangguan di atas adalah wajar. Namun sebenarnya tidak. Memang benar ada perubahan dalam pola tidur seiring usia, tapi jika gangguan berlangsung terus-menerus dan berdampak pada aktivitas harian, maka hal itu termasuk dalam kategori tidak normal dan harus diatasi. Kapan perlu mencari bantuan? Jika gangguan tidur sudah berlangsung lebih dari 3 minggu berturut-turut dan mulai mengganggu aktivitas harian, sebaiknya sahabat berkonsultasi ke dokter. Namun sebelum itu, mengenali pola gangguan tidur adalah langkah awal yang penting. Langkah sederhana untuk mencatat pola tidur. Sahabat bisa mulai membuat jurnal tidur sederhana. Tulis, jam berapa mulai tidur dan bangun. Berapa kali terbangun di malam hari. Apa yang dirasakan saat bangun tidur. Apa yang dimakan dan diminum sebelum tidur. Perasaan atau pikiran yang muncul malam itu. Dengan jurnal ini, sahabat akan lebih mudah melihat pola, dan kelak, lebih mudah pula untuk menemukan solusinya. Penyebab tersembunyi susah tidur pada lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami tanda-tanda gangguan tidur yang sering diabaikan, saatnya kita menyelami lebih dalam. Apa sebenarnya penyebab dari semua itu? Seringkali, kita mencari penyebab yang besar dan jelas, seperti penyakit atau faktor usia. Padahal, banyak gangguan tidur pada lansia muncul dari hal-hal kecil yang tersembunyi dalam rutinitas harian. Tidak terasa, kebiasaan-kebiasaan yang tampak sepele justru menjadi akar dari malam-malam yang gelisah. Di bab ini, kita akan membongkar satu persatu penyebab tersembunyi yang selama ini menghambat tidur nyenyak. Tujuannya adalah agar sahabat bisa mulai menata ulang gaya hidup dan kebiasaan sehari-hari secara sadar, tanpa bergantung pada obat. 1. Terlalu banyak tidur siang. Tidur siang memang menyenangkan, terutama ketika tubuh terasa lelah. Namun, jika durasi tidur siang melebihi 30 menit dan dilakukan terlalu sore, tubuh kehilangan rasa kantuk alami di malam hari. Ini menyebabkan ritme tidur malam terganggu. Idealnya, tidur siang dilakukan sebelum jam 2 siang dan tidak lebih dari setengah jam. 2. Tidak terpapar sinar matahari cukup. Paparan sinar matahari di pagi hari membantu tubuh mengenali waktu siang dan malam. Sinar matahari mengatur hormon melatonin agar keluar tepat waktu di malam hari. Sayangnya, banyak lansia menghabiskan waktu di dalam rumah atau kamar, sehingga ritme sirkadian menjadi kacau. Kurangnya cahaya alami membuat tubuh sulit membedakan siang dan malam. 3. Minum teh atau kopi di sore hari. Kafein, meskipun terasa ringan, tetap memiliki efek stimulan yang kuat pada lansia. Teh hitam, kopi, bahkan coklat mengandung kafein yang bisa bertahan di tubuh hingga 8 jam. Jika dikonsumsi setelah jam 3 sore, maka kemungkinan besar tubuh akan sulit tertidur di malam hari. Sayangnya, ini adalah kebiasaan yang dianggap normal oleh banyak orang. 4. Pikiran yang sibuk menjelang tidur. Pikiran yang penuh, entah karena rasa cemas, sedih, marah, atau hanya sekadar memikirkan cucu dan anak, bisa menjadi racun halus bagi tidur. Overthinking adalah musuh terbesar bagi otak yang ingin beristirahat. Banyak lansia tak menyadari bahwa pikiran yang tak kunjung diam bisa membuat tubuh menolak tidur, meskipun sudah mengantuk. 5. Terlalu banyak aktivitas mendekati jam tidur. Menonton televisi hingga larut, bermain HP, berdiskusi serius, atau membaca berita politik bisa memicu otak untuk tetap aktif. Saat otak aktif, tubuh menerima sinyal bahwa masih belum saatnya istirahat. Padahal,
tubuh mungkin sudah kelelahan. Ketidaksinkronan antara otak dan tubuh inilah yang membuat sahabat merasa ngantuk tapi tidak bisa tidur. 6. Kamar tidur yang tidak mendukung tidur nyenyak. Pencahayaan terlalu terang, suhu kamar terlalu panas atau dingin, bantal yang sudah keras, atau kasur yang terlalu empuk bisa menjadi penyebab tersembunyi gangguan tidur. Lingkungan tidur yang tidak nyaman mengirimkan sinyal bahaya ke otak. Akibatnya, tubuh tetap waspada walaupun sudah dalam posisi berbaring. 7. Konsumsi obat-obatan yang mengganggu tidur. Banyak obat untuk tekanan darah tinggi, jantung, nyeri sendi, atau depresi memiliki efek samping mengganggu tidur. Misalnya, obat diuretik menyebabkan sering buang air kecil di malam hari. Sementara itu, beberapa antidepresan membuat otak tetap terjaga. Konsultasikan dengan dokter jika sahabat merasa tidur terganggu sejak mulai minum obat tertentu. 8. Kurangnya aktivitas fisik di siang hari. Tubuh yang kurang bergerak tidak akan merasa lelah secara alami. Akibatnya, sinyal tidur tidak muncul dengan kuat. Aktivitas fisik ringan seperti jalan pagi, menyapu halaman, atau menyiram tanaman bisa membantu tubuh merasa cukup aktif di siang hari, sehingga malam hari terasa seperti waktu yang layak untuk beristirahat. 9. Jadwal tidur yang tidak konsisten. Jika sahabat tidur jam 9 malam hari ini, lalu jam 11 besok, dan bangun jam 5 hari ini tapi jam 7 besok, tubuh akan kehilangan patokan waktu. Ritme sirkadian adalah sistem yang butuh keteraturan. Jadwal tidur yang kacau membuat tubuh bingung, kapan harus beristirahat dan kapan harus aktif. 10. Kesepian atau kehilangan sosial. Mungkin terdengar tidak langsung, tapi perasaan kesepian, kehilangan pasangan hidup, tidak punya teman ngobrol, atau merasa tidak lagi dibutuhkan juga bisa memengaruhi kualitas tidur. Emosi-emosi ini menyusup ke alam bawah sadar dan mengganggu relaksasi menjelang tidur. Studi lapangan, pengalaman nyata lansia. Dalam sebuah penelitian di Indonesia, diketahui bahwa 68% lansia di lingkungan perkotaan mengalami gangguan tidur ringan hingga sedang. Sebagian besar penyebabnya bukan karena penyakit berat, melainkan hal-hal sederhana, terlalu sering tidur siang, kamar yang bising, dan konsumsi kopi sore. Ini menunjukkan bahwa langkah pertama dalam mengatasi insomnia bukanlah obat, melainkan menyadari dan mengubah penyebab tersembunyi. Langkah praktis yang bisa mulai diterapkan. Hindari kopi, teh, dan coklat setelah jam 3 sore. Biasakan keluar rumah untuk terkena matahari selama 15-30 menit setiap pagi. Buat rutinitas tidur yang konsisten, meski di akhir pekan. Gunakan lampu kamar yang redup menjelang tidur. Lakukan kegiatan tenang seperti mendengarkan musik lembut 1 jam sebelum tidur. Konsultasikan penggunaan obat pada dokter jika mulai merasa tidur terganggu. Peran makanan dalam kualitas tidur. Sahabat channel Lansia Sehat. Setelah mengetahui berbagai penyebab tersembunyi yang mengganggu tidur, kini kita beralih ke satu aspek penting yang seringkali dianggap remeh padahal sangat berpengaruh terhadap kenyamanan malam hari, yaitu makanan. Apa yang sahabat makan, kapan, seberapa banyak, dan bagaimana kandungannya, semua akan menentukan apakah tubuh akan merasa rileks dan siap tidur, atau justru gelisah dan terjaga semalaman. Bab ini akan membuka pemahaman tentang hubungan antara sistem pencernaan, otak, dan kualitas tidur. Kita juga akan mempelajari jenis makanan yang sebaiknya dikonsumsi atau dihindari menjelang tidur, serta tips pola makan sehat bagi lansia agar tidur menjadi lebih pulih dan berkualitas. Makanan dan otak, hubungan tak terpisahkan. Setiap makanan yang masuk ke tubuh tidak hanya memengaruhi perut, tapi juga memengaruhi produksi hormon dan senyawa kimia di otak. Salah satu yang paling penting adalah triptofan, yaitu asam amino yang berperan dalam produksi serotonin dan melatonin, dua zat kunci yang mengatur rasa nyaman dan kantuk. Beberapa makanan mengandung triptofan dalam jumlah tinggi, sehingga membantu otak merasa lebih tenang. Namun ada juga makanan yang justru merangsang sistem saraf dan memperberat kerja lambung, sehingga tubuh kesulitan memasuki fase relaksasi. 1. Makanan yang membantu tidur lebih nyenyak. Berikut adalah makanan alami yang terbukti secara ilmiah membantu meningkatkan kualitas tidur, khususnya bagi lansia. Pisang, mengandung magnesium dan kalium yang membantu merilekskan otot, serta triptofan yang memicu produksi melatonin. Oatmeal, kaya akan karbohidrat kompleks dan serat yang membantu pelepasan serotonin secara stabil. Kacang almond,
sumber magnesium dan lemak sehat yang menenangkan sistem saraf. Susu hangat mengandung kalsium yang mempercepat produksi melatonin serta memberikan efek nyaman secara psikologis. Ikan berlemak seperti salmon mengandung omega-3 dan vitamin D yang membantu produksi serotonin. 2. Makanan yang sebaiknya dihindari menjelang tidur. Sama pentingnya dengan memilih makanan yang baik, sahabat juga perlu mengetahui jenis makanan yang sebaiknya dihindari terutama saat mendekati malam. Makanan pedas bisa menyebabkan refluks asam lambung dan panas di dada saat tidur. Gorengan dan makanan tinggi lemak jenuh memperlambat pencernaan dan menambah beban organ. Coklat hitam mengandung kafein dan theobromine yang merangsang otak tetap aktif. Minuman bersoda dan manis meningkatkan gula darah dan menyebabkan lonjakan energi yang tidak diperlukan. Daging merah berlemak sulit dicerna dan bisa menyebabkan rasa berat di lambung saat tidur. 3. Pola waktu makan yang tepat untuk lansia. Waktu makan sama pentingnya dengan jenis makanannya. Makan malam ideal dilakukan 2-3 jam sebelum tidur agar tubuh memiliki cukup waktu mencerna makanan sebelum beristirahat. Jika sahabat makan terlalu malam, apalagi makanan berat, perut akan bekerja keras di saat tubuh seharusnya rileks. Ini bisa menyebabkan mimpi buruk, sulit tidur, atau bangun tengah malam. Bagi sahabat yang sering merasa lapar menjelang tidur, bisa mencoba camilan ringan yang sehat seperti setengah buah pisang, beberapa butir kacang almond, segelas kecil susu hangat tanpa gula, potongan kecil roti gandum dengan olesan tipis madu alami. 4. Perhatikan gula darah. Lansia seringkali mengalami gangguan tidur akibat fluktuasi kadar gula darah. Makan makanan tinggi gula sebelum tidur bisa menyebabkan lonjakan energi sementara, lalu diikuti penurunan mendadak yang membangunkan tubuh. Oleh karena itu, penting untuk menjaga makanan dengan indeks glikemik rendah di malam hari, seperti ubi kukus, oatmeal, dan kacang-kacangan. 5. Hubungan usus dan otak dalam tidur. Tahukah sahabat bahwa 90% serotonin dalam tubuh diproduksi di usus? Maka dari itu, kesehatan usus sangat memengaruhi tidur. Makanan yang kaya prebiotik dan probiotik, seperti pisang, yogurt, tempe, dan pepaya, membantu menjaga keseimbangan flora usus dan memperlancar produksi serotonin, yang kemudian diubah menjadi melatonin saat malam hari. 6. Hindari minum berlebihan sebelum tidur. Meskipun hidrasi penting, minum terlalu banyak air menjelang tidur dapat menyebabkan sering buang air kecil di malam hari, yang tentunya mengganggu tidur. Sebaiknya kurangi konsumsi cairan 1 jam sebelum tidur, terutama jika sahabat memiliki masalah dengan kandung kemih. 7. Menu sehat malam hari untuk tidur berkualitas. Berikut contoh menu makan malam ideal bagi lansia yang ingin tidur lebih nyenyak. Nasi merah setengah porsi tumis bayam, ikan kembung bakar. Ubi kukus, tempe goreng tanpa minyak, sayur bening daun kelor. Sup jagung telur tahu kukus, potongan pepaya sebagai penutup. Menu ini tidak hanya ringan bagi pencernaan, tetapi juga membantu tubuh merasa kenyang tanpa berlebihan dan siap beristirahat. 8. Suplemen dan herbal penunjang. Jika sahabat kesulitan memenuhi asupan nutrisi melalui makanan, bisa mempertimbangkan suplemen seperti magnesium atau vitamin B6 dengan anjuran dokter. Herbal seperti kamomil, daun pandan, dan bunga lawang juga dapat dijadikan minuman hangat sebelum tidur karena efek relaksasinya. 9. Hindari kebiasaan mengemil tengah malam. Mengemil saat larut malam bisa mengacaukan metabolisme tubuh dan membuat tidur terganggu. Rasa kenyang mendadak atau lonjakan gula darah akan membangkitkan otak, padahal tubuh seharusnya memasuki tahap tidur dalam. 10. Disiplin dan konsistensi adalah kunci. Makanan tidak bekerja seperti obat. Perubahan pola makan membutuhkan waktu dan konsistensi. Sahabat perlu sabar dan menjadikan pilihan makan sehat sebagai bagian dari gaya hidup, bukan hanya saat ingin tidur nyenyak saja. Dengan menjaga pola makan sehat setiap hari, tubuh akan secara perlahan membentuk ritme alami untuk tidur dan bangun. Setelah membahas peran makanan terhadap tidur, kini saatnya kita memberi perhatian khusus pada minuman. Minuman adalah bagian yang tak terpisahkan dari keseharian, tetapi tidak semua jenisnya ramah bagi kualitas tidur, apalagi di usia lanjut. Ada minuman yang membantu tubuh merasa hangat, tenang, dan mengundang kantuk. Namun, ada pula yang justru membuat jantung berdebar, pikiran aktif, dan tidur semakin jauh dari pelupuk mata. Di bab ini,
Kita akan menjelajahi jenis-jenis minuman yang biasa dikonsumsi lansia, baik yang menyehatkan maupun yang diam-diam mengganggu tidur. Kita juga akan mempelajari minuman tradisional yang terbukti secara alami membantu tubuh rileks tanpa efek samping. 1. Kafein, musuh tersembunyi dalam gelas harian. Minuman yang paling sering dikonsumsi dan mengandung kafein adalah kopi dan teh hitam. Kafein adalah stimulan, artinya zat ini merangsang aktivitas otak, meningkatkan detak jantung, dan membuat tubuh tetap terjaga. Sayangnya, pada lansia, kemampuan tubuh untuk menguraikan kafein menurun drastis. Artinya, efek dari secangkir kopi sore hari bisa terasa hingga tengah malam. Tak hanya kopi pekat, teh celup biasa pun bisa mengandung cukup banyak kafein. Bahkan teh hijau yang dikenal sehat pun tidak selalu cocok diminum menjelang tidur. Saran: hindari semua jenis minuman berkafein setelah jam 2 siang. 2. Teh herbal yang membantu relaksasi. Berbeda dari teh biasa, teh herbal tidak mengandung kafein dan justru memiliki kandungan alami yang membantu sistem saraf menjadi tenang. Beberapa contoh teh herbal yang cocok dikonsumsi lansia menjelang tidur. Teh kamomil, mengandung apigenin, senyawa yang memicu rasa tenang dan membantu tidur lebih cepat. Teh lavender, aroma dan rasanya yang lembut membantu meredakan stres dan kecemasan. Teh daun pandan, di Indonesia, daun pandan dikenal bisa membantu merilekskan otot dan menenangkan detak jantung. Teh jahe madu, hangat di tubuh, membantu pencernaan, dan menenangkan perut yang kembung atau tidak nyaman. Pastikan teh herbal tidak dicampur gula berlebih, cukup madu murni sedikit jika diperlukan. 3. Susu hangat, minuman klasik penidur alami. Susu, khususnya susu sapi, mengandung kalsium dan triptofan yang merangsang produksi serotonin dan melatonin. Kombinasi ini memberi efek rasa nyaman dan kantuk alami. Susu hangat juga memberi efek psikologis, tubuh merasa dipeluk, hati terasa tenang. Untuk sahabat yang tidak cocok dengan susu sapi, bisa mencoba susu almond atau susu oat yang juga membantu tidur, asal tidak mengandung pemanis tambahan. Resep sederhana: panaskan segelas susu, tambahkan sejumput bubuk kayu manis, aduk perlahan, dan nikmati 30 menit sebelum tidur. 4. Air putih, penting tapi perlu dibatasi di malam hari. Air putih memang penting untuk menjaga hidrasi. Namun, konsumsi berlebihan setelah pukul 8 malam dapat menyebabkan sahabat harus bolak-balik ke kamar mandi, yang tentu mengganggu siklus tidur. Bagi lansia yang mengalami masalah kandung kemih, ini bisa menjadi penyebab utama bangun malam. Tips: batasi minum besar setelah pukul 7 malam. Minum cukup di siang hari agar malam bisa lebih nyaman. 5. Minuman manis dan bersoda. Minuman bersoda atau minuman dalam kemasan yang mengandung gula tinggi bisa membuat tubuh terangsang untuk tetap aktif. Gula memberi dorongan energi cepat, lalu menyebabkan penurunan drastis yang membuat tubuh lemas. Efek ini mengganggu pola tidur alami tubuh. Apalagi jika minuman itu juga mengandung pewarna dan pengawet. 6. Air kelapa di malam hari, aman atau tidak? Air kelapa memang menyehatkan, tetapi memiliki sifat diuretik ringan, artinya memicu buang air kecil. Maka, jika dikonsumsi menjelang tidur, ada risiko membuat sahabat terbangun di tengah malam. Air kelapa sebaiknya diminum pada siang hari untuk menyegarkan tubuh. 7. Wedang tradisional penyejuk pikiran. Indonesia kaya dengan minuman warisan nenek moyang yang mendukung kualitas tidur. Wedang jahe sereh, meredakan pegal dan masuk angin, bantu tubuh relaks. Wedang secang, mengandung antioksidan tinggi, rasa hangatnya menenangkan. Wedang rempah, kunyit, kayu manis, kapulaga menghangatkan tubuh, memperlancar peredaran darah, dan membuat pikiran rileks. Pastikan bahan alami direbus sendiri dan tidak memakai pemanis buatan. 8. Efek alkohol, mitos tidur yang menyesatkan. Beberapa orang percaya bahwa alkohol bisa membuat tidur lebih cepat. Memang benar, alkohol membuat kantuk. Tapi tidur akibat alkohol bersifat dangkal dan terputus-putus. Selain itu, alkohol menekan fase tidur REM, fase penting untuk pemulihan mental dan ingatan. Dalam jangka panjang, konsumsi alkohol menjelang tidur justru memperburuk insomnia. 9. Minuman fermentasi, tempe dan kefir. Beberapa produk fermentasi seperti kefir atau yogurt rendah gula mengandung probiotik yang membantu menjaga kesehatan usus, tempat produksi serotonin alami.
Walau bukan minuman penenang langsung, konsumsi rutin probiotik bisa memperbaiki kualitas tidur dalam jangka panjang. 10. Kapan dan bagaimana minum sebelum tidur? Waktu terbaik minum minuman penenang adalah 30-60 menit sebelum tidur. Gunakan cangkir kecil, bukan gelas besar, agar tidak mengganggu tidur karena harus buang air. Minum sambil mendengarkan musik lembut atau dalam suasana remang-remang, agar tubuh masuk dalam mode relaksasi. Jadikan rutinitas yang konsisten setiap malam, agar tubuh terbiasa dan membentuk pola. Sahabat channel Lansia Sehat, kini saatnya kita melangkah ke salah satu kunci penting dalam memperbaiki kualitas tidur lansia, rutinitas malam hari. Rutinitas adalah kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten menjelang tidur untuk memberi sinyal kepada tubuh bahwa waktunya beristirahat telah tiba. Rutinitas ini berfungsi menenangkan pikiran, merilekskan tubuh, dan menciptakan suasana batin yang mendukung tidur alami. Seringkali, gangguan tidur bukan disebabkan oleh penyakit atau makanan saja, tapi oleh ketidakteraturan dalam pola harian. Dengan membentuk rutinitas yang damai dan teratur, tubuh akan belajar mengenali waktu tidur tanpa dipaksa. 1. Pentingnya sinyal tidur bagi otak. Otak manusia bekerja berdasarkan kebiasaan. Ia membaca pola. Jika setiap malam sahabat melakukan kegiatan yang sama secara tenang, otak akan mengenalinya sebagai tanda bahwa waktunya tidur. Tanpa sinyal seperti ini, tubuh cenderung tetap waspada. Rutinitas malam menjadi kode lembut bagi tubuh untuk mulai melepaskan hormon tidur secara alami. 2. Mandilah dengan air hangat. Mandi air hangat 1 atau 2 jam sebelum tidur terbukti secara ilmiah membantu mempercepat rasa kantuk. Air hangat menaikkan suhu tubuh sejenak, dan saat suhu tubuh mulai menurun kembali, otak akan memicu kantuk secara alami. Proses ini juga membantu meredakan ketegangan otot dan membuat tubuh lebih rileks. Tips: gunakan aromaterapi alami seperti minyak lavender atau sabun sereh agar mandi menjadi pengalaman yang menenangkan. 3. Matikan lampu terang, nyalakan lampu redup. Cahaya terang, terutama dari lampu putih atau layar HP, menekan produksi melatonin. Cahaya memberi sinyal bahwa hari masih siang. Untuk mengundang kantuk, sahabat sebaiknya meredupkan lampu rumah 1 jam sebelum tidur. Alternatif, gunakan lampu kuning kecil atau lampu tidur remang-remang. Suasana redup membuat mata lebih nyaman dan otak lebih tenang. 4. Jauhkan gawai dan televisi. Layar ponsel, tablet, dan televisi memancarkan sinar biru yang mengganggu kerja hormon tidur. Selain itu, informasi dari berita, media sosial, atau tontonan berat justru membuat otak aktif kembali. Hindari semua bentuk layar minimal 30 menit sebelum tidur. Ganti dengan membaca buku ringan, mendengarkan musik tenang, atau berzikir secara perlahan. 5. Gerakan lembut sebelum tidur. Beberapa gerakan ringan seperti peregangan, yoga duduk, atau sekadar menggoyangkan kaki dan tangan bisa membantu sirkulasi darah dan mengurangi kekakuan otot. Gerakan ini bukan olahraga berat, melainkan seperti perpisahan lembut antara tubuh dengan aktivitas harian. Contoh, duduk bersila, putar kepala perlahan ke kanan dan kiri, angkat tangan sambil menarik napas, lalu hembuskan perlahan. 6. Latihan pernapasan dalam. Teknik pernapasan perlahan sangat efektif untuk menenangkan sistem saraf. Dengan menarik napas dalam melalui hidung, menahan beberapa detik, lalu menghembuskan perlahan, tubuh mulai memproduksi gelombang otak yang mendekati fase tidur. Latihan sederhana. Tarik napas dalam 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan 6 detik, ulangi 5 kali. Lakukan dalam posisi duduk santai atau berbaring. 7. Doa atau zikir penutup hari. Banyak lansia merasa lebih tenang jika menutup hari dengan zikir, doa, atau membaca ayat pendek. Aktivitas spiritual ringan ini membawa pikiran pada ketenangan dan mengurangi beban batin. Selain menenangkan jiwa, aktivitas ini juga menciptakan rasa damai yang mendorong tidur alami. 8. Menuliskan perasaan di buku catatan. Jika pikiran terlalu penuh, sahabat bisa menuangkannya ke dalam catatan harian sebelum tidur. Menulis selama 5-10 menit tentang hal-hal yang disyukuri hari itu atau yang sedang dipikirkan dapat membantu melepaskan beban mental. Contoh sederhana. Hari ini saya senang karena sempat bercengkerama dengan cucu. Saya sedikit gelisah karena belum menelepon sahabat lama. Saya bersyukur tubuh saya masih bisa bergerak dengan baik. 9.
Tetapkan jadwal tidur yang konsisten. Cobalah tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, termasuk akhir pekan. Dengan konsistensi, tubuh membentuk jam biologis sendiri. Dalam waktu beberapa minggu, sahabat akan mulai mengantuk secara alami di jam yang sama tanpa harus dipaksa. 10. Jangan paksa tidur, ciptakan suasana siap tidur. Jika sahabat sudah di tempat tidur tapi belum juga mengantuk, jangan panik. Bangkitlah perlahan, duduk di ruang yang tenang dengan cahaya redup, lalu lakukan aktivitas ringan seperti membaca atau mendengarkan musik lembut. Jika sudah mengantuk, barulah kembali ke tempat tidur. Ingat, tempat tidur sebaiknya hanya digunakan untuk tidur, bukan menonton TV atau makan. Contoh rutinitas malam 1 jam sebelum tidur. Pukul 20, redupkan lampu, matikan televisi dan ponsel. Pukul 20.10, minum susu hangat atau teh herbal. Pukul 20.20, mandi air hangat. Pukul 20.40, lakukan peregangan ringan dan napas dalam. Pukul 20.50, menulis catatan harian atau zikir ringan. Pukul 21, berbaring dan tarik selimut, biarkan tubuh masuk ke alam istirahat. Sahabat channel Lansia Sehat, tubuh yang siap beristirahat akan lebih mudah tertidur jika berada dalam lingkungan yang mendukung. Bayangkan kamar tidur sebagai pelabuhan terakhir setelah seharian berlayar menghadapi aktivitas, pikiran, dan emosi. Jika pelabuhan itu tenang, nyaman, dan bersih, maka tubuh akan merasa diterima untuk pulang. Namun, jika kamar tidur semrawut, pengap, dan penuh gangguan suara atau cahaya, tubuh akan tetap waspada, seolah masih berada di tengah keramaian. Bab ini akan memandu sahabat untuk menciptakan lingkungan tidur yang menyembuhkan, bukan sekadar tempat tidur biasa. Kita akan membahas elemen-elemen penting yang perlu diperhatikan dalam kamar lansia agar tidur tidak lagi terasa sebagai perjuangan, melainkan proses alami yang menyenangkan. 1. Cahaya, teman di siang hari, gangguan di malam hari. Cahaya terang di malam hari dapat mengacaukan produksi melatonin, hormon yang memberi sinyal bahwa waktunya tidur. Bahkan cahaya kecil seperti dari jam digital, televisi standby, atau lampu koridor dapat cukup kuat untuk menunda rasa kantuk. Saran: gunakan lampu tidur redup dengan cahaya kekuningan. Pasang tirai tebal atau penutup jendela untuk menahan cahaya dari luar. Hindari menggunakan ponsel atau tablet di tempat tidur. 2. Suhu kamar yang sejuk dan stabil. Suhu ideal untuk tidur berkualitas adalah antara 20–24 C. Suhu yang terlalu panas membuat tubuh berkeringat dan gelisah, sedangkan suhu terlalu dingin membuat tubuh kaku dan sering terbangun. Lansia memiliki sensitivitas suhu yang lebih tinggi, maka penting untuk menjaga kenyamanan termal di malam hari. Tips: gunakan selimut tipis yang bisa dilipat 2 jika perlu, dan hindari kasur yang terlalu menyerap panas. 3. Kebersihan dan kerapian yang menenangkan. Kamar yang bersih dan rapi menciptakan rasa nyaman dan aman. Sebaliknya, kamar yang berantakan menciptakan stimulasi visual yang memicu pikiran tetap aktif. Banyak sahabat yang mungkin merasa lelah, namun sulit tidur, karena tubuh merasa belum selesai hanya dengan melihat ruangan yang tidak terurus. Rutinitas kecil. Sebelum tidur, rapikan bantal, lipat selimut, atur gorden, dan bersihkan meja. Aktivitas ini sederhana, tapi memberi sinyal bahwa tubuh sedang bersiap istirahat. 4. Aroma yang membangkitkan rasa tenang. Panca indera kita bekerja sepanjang hari, dan indera penciuman sangat erat kaitannya dengan emosi. Aroma tertentu bisa menenangkan, menurunkan detak jantung, dan mempercepat kantuk. Aroma alami yang disarankan. Lavender, menurunkan kecemasan dan menenangkan saraf. Chamomile, efek lembut dan menyelimuti pikiran. Cendana, memberi rasa hangat dan teduh. Sahabat bisa menggunakan minyak aromaterapi, diffuser, atau kapas yang ditetesi minyak esensial dan diletakkan di sudut kamar. 5. Kasur dan bantal, investasi kesehatan tidur. Banyak lansia tidur di atas kasur lama yang sudah kehilangan daya topangnya. Kasur yang terlalu keras bisa menyebabkan tekanan pada punggung dan pinggang, sementara yang terlalu empuk membuat tubuh tenggelam dan sulit bangun. Ciri kasur sehat: menopang tubuh tanpa menyebabkan pegal. Permukaannya rata, tidak ada cekungan bekas tidur. Tidak berderit atau lembab. Pilih juga bantal yang menopang leher secara alami.
Bantal terlalu tinggi atau rendah bisa memicu sakit kepala dan leher tegang. 6. Suara. Tenang bukan berarti sunyi. Beberapa orang lebih mudah tidur dengan suara latar lembut daripada sunyi total. Suara angin, hujan ringan, atau musik instrumental dapat menenangkan pikiran. Namun, suara seperti TV, klakson, atau percakapan dari luar justru mengganggu. Solusi: gunakan white noise dari alat atau aplikasi khusus. Pasang tirai tebal untuk meredam suara dari luar. 7. Posisi tidur yang aman dan nyaman untuk lansia. Usia lanjut sering disertai keluhan nyeri punggung, nyeri lutut, atau gangguan pernapasan. Posisi tidur memengaruhi kenyamanan dan kedalaman tidur. Saran umum: tidur miring ke kiri dengan bantal di antara lutut membantu meringankan tekanan di punggung. Hindari tidur tengkurap. Gunakan bantal kecil di bawah betis jika tidur telentang untuk mengurangi tekanan pinggang. 8. Keamanan kamar tidur lansia. Tidur nyenyak tidak hanya soal kenyamanan, tapi juga rasa aman. Kamar tidur lansia harus mendukung keselamatan. Pasang lampu sensor gerak jika harus ke kamar mandi malam hari. Hindari karpet yang licin dan sudut furnitur yang tajam. Pastikan jalur ke pintu dan kamar mandi bebas hambatan. Merasa aman akan membuat tubuh lebih mudah masuk ke dalam relaksasi. 9. Hindari aktivitas berat di kamar tidur. Kamar tidur sebaiknya hanya digunakan untuk dua hal, tidur dan istirahat. Jangan biasakan makan, menonton, atau berdebat di kamar. Otak perlu memahami bahwa begitu masuk kamar, saatnya tubuh bersiap tidur. 10. Ciptakan ritual khusus sebelum tidur di kamar. Mungkin sahabat bisa menyalakan lilin aromaterapi, menyemprotkan air bunga ke bantal, atau memutar lagu kesayangan dengan volume sangat lembut. Hal-hal kecil ini memperkuat asosiasi antara kamar tidur dan rasa tenang. Sahabat channel Lansia Sehat. Kamar sudah tenang, rutinitas malam telah dilakukan, tubuh terasa lelah, namun mata tetap terbuka. Pikiran berkelana kemana-mana. Terbayang wajah orang tercinta, teringat masa lalu, cemas akan hari esok, atau bahkan hanya merasa hampa. Inilah yang disebut sebagai kegaduhan batin, penyebab paling halus namun kuat dalam gangguan tidur. Di usia senja, pikiran lansia kerap dipenuhi beban-beban halus. Kekhawatiran terhadap kesehatan, kerinduan pada orang yang sudah tiada, atau perasaan kehilangan peran dalam keluarga. Semua itu muncul di malam hari ketika suasana hening, dan saat itulah otak bekerja tanpa diminta. Bab ini akan membantu sahabat memahami bagaimana pikiran memengaruhi tidur, serta memperkenalkan berbagai teknik lembut yang bisa membantu menenangkan batin, tanpa harus menolak atau memaksa diri diam. 1. Mengapa pikiran sulit diam di malam hari? Saat siang hari, pikiran sibuk berurusan dengan kegiatan. Tapi ketika malam tiba dan tubuh diam, semua yang terpendam muncul ke permukaan. Otak akan meninjau ulang kejadian hari ini, mengulang kembali kenangan lama, atau membayangkan masa depan. Aktivitas ini disebut overthinking malam hari dan merupakan penyebab utama insomnia emosional. Bukan karena sahabat tidak bisa tidur, tapi karena otak merasa belum waktunya berhenti berpikir. 2. Menerima, bukan memusuhi pikiran. Kesalahan umum saat tidak bisa tidur adalah melawan pikiran. Semakin sahabat berusaha, jangan mikir, otak justru makin aktif. Kuncinya adalah menerima bahwa pikiran memang datang, lalu mengarahkan alurnya ke arah yang lebih lembut. Latihan. Saat pikiran muncul, katakan dalam hati, "Saya tahu kamu ada. Sekarang saya sedang istirahat. Kita lanjut besok pagi." Lalu alihkan perhatian ke napas, musik lembut, atau suara kipas angin. 3. Bernapas bersama kesadaran. Teknik pernapasan bukan hanya soal menarik dan menghembuskan udara, tapi juga mengalihkan fokus dari pikiran ke tubuh. Saat tubuh menjadi pusat perhatian, pikiran perlahan surut. Latihan sederhana, 3, 6, 9. Tarik napas 3 detik, tahan 6 detik, hembuskan 9 detik. Ulangi 10 kali sambil berbaring. Latihan ini memperlambat detak jantung, menurunkan hormon stres, dan membantu otak masuk ke gelombang tidur. 4. Membayangkan tempat damai. Visualisasi positif adalah cara lain untuk menenangkan batin. Bayangkan tempat yang membuat hati damai, sawah pagi hari, pantai tenang, pelukan cucu, atau rumah masa kecil. Tips:
Buat gambaran itu lengkap, bau rumputnya, suara anginnya, hangat cahaya mataharinya. Semakin nyata di bayangan, semakin cepat tubuh menyatu dengan rasa damai. 5. Doa dan rasa syukur. Menyebut satu persatu hal yang disyukuri hari ini, sekecil apapun, akan membantu otak melepaskan rasa gelisah. Contoh, saya bersyukur hari ini bisa berjalan tanpa sakit. Saya bersyukur anak saya menelepon sore tadi. Saya bersyukur masih bisa makan enak. Syukur memberi arah positif pada pikiran, dan hati yang bersyukur lebih mudah tenang. 6. Menulis yang membebaskan. Jika sahabat merasa pikiran terlalu penuh, coba tuangkan dalam tulisan. Tak perlu panjang. Hanya tuliskan apa yang ada di kepala tanpa mengedit. Latihan. Saya kesal karena. Saya sedih karena. Saya berharap. Tuliskan tanpa menahan, lalu tutup buku. Pikiran akan merasa sudah dititipkan dan mulai tenang. 7. Musik lembut dan suara alam. Banyak lansia merasa lebih tenang saat mendengarkan musik instrumen lembut, suara air mengalir, atau suara hujan. Suara latar ini bekerja seperti pelukan suara yang menenangkan sistem saraf. Tips: gunakan durasi pendek, 30-60 menit, dan volume sangat rendah. Pilih musik tanpa lirik untuk mencegah pikiran mengikuti kata-kata. 8. Mengatasi kecemasan waktu. Sudah jam berapa? Kenapa belum tidur? Kebiasaan melihat jam di malam hari justru memperburuk insomnia. Setiap melihat waktu, tubuh terpicu panik karena merasa gagal tidur. Solusi: balikkan jam menghadap ke bawah. Ingatkan diri, tidur bukan lomba. Saya hanya perlu tenang. Tubuh tahu kapan waktunya. 9. Pelukan hangat dari dalam, memaafkan diri sendiri. Kadang pikiran tidak tenang karena ada penyesalan atau rasa bersalah. Malam hari menjadi waktu munculnya andai-andai dan seandainya. Ini bisa sangat menguras emosi. Langkah lembut. Letakkan tangan di dada dan ucapkan dalam hati. Saya sudah melakukan yang saya bisa. Saya maafkan diri saya. Saya layak beristirahat. 10. Melatih keikhlasan melepas hari. Hari ini sudah selesai. Tak perlu disesali, tak perlu ditunda. Apapun yang belum tuntas, bisa dilanjutkan besok. Tidur bukan pelarian, melainkan bentuk penghargaan pada tubuh yang sudah bekerja keras. Setiap malam, ajak hati berkata, terima kasih, tubuhku. Terima kasih, hidupku. Sekarang saatnya istirahat. Alam menyediakan banyak anugerah untuk menolong tubuh manusia kembali seimbang, termasuk dalam urusan tidur. Setelah tubuh dibiasakan dengan pola makan dan minum yang tepat, rutinitas malam yang teratur, serta pikiran yang tenang, masih ada satu sentuhan alami yang bisa membantu memperdalam tidur, herbal dan terapi tradisional. Di usia senja, tubuh cenderung lebih sensitif terhadap bahan kimia dan obat tidur sintetis. Oleh karena itu, pendekatan yang lembut dan alami sangat ideal untuk lansia. Bab ini akan membawa sahabat menjelajahi kekayaan tanaman obat, rempah, dan terapi sederhana yang terbukti membantu mempercepat rasa kantuk, memperpanjang durasi tidur, serta membuat kualitas tidur lebih pulih dan menyembuhkan. 1. Daun pandan, wangi yang menenangkan dan meringankan detak jantung. Daun pandan tak hanya digunakan sebagai penyedap makanan. Rebusan air daun pandan dikenal dalam pengobatan tradisional sebagai penenang alami. Aromanya yang lembut terbukti membantu menurunkan tekanan darah dan memberikan efek menenangkan pada sistem saraf. Cara mengolah: rebus 3-4 lembar daun pandan dalam 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Saring dan minum hangat sebelum tidur. 2. Chamomile, si bunga lembut penuntun tidur. Chamomile adalah bunga kecil dari Eropa yang sudah lama digunakan untuk mengatasi insomnia. Kandungan apigenin di dalamnya bekerja menenangkan reseptor otak dan memicu rasa kantuk. Tidak hanya mempercepat tidur, chamomile juga membantu meringankan kecemasan ringan. Bentuk penggunaan: teh chamomile, celup atau seduhan kering. Minyak esensial untuk diffuser. 3. Lavender, aroma yang melambatkan pikiran. Lavender dikenal luas sebagai pengharum, tapi manfaatnya lebih dari itu. Aromanya bekerja langsung pada sistem limbik, pusat emosi di otak, dan membantu menurunkan irama gelisah.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa menghirup aroma lavender selama 30 menit sebelum tidur meningkatkan durasi dan kedalaman tidur. Cara penggunaan: campurkan 2 tetes minyak lavender dalam diffuser, atau teteskan ke kapas dan letakkan di dekat bantal. 4. Jahe merah, hangat di tubuh, nyaman di perut. Jahe merah punya sifat antiinflamasi dan menenangkan lambung. Perut yang nyaman adalah syarat tidur yang berkualitas. Banyak lansia yang tidak menyadari bahwa gangguan pencernaan ringan seperti kembung atau asam lambung bisa menjadi pengganggu tidur. Jahe menghangatkan tubuh dan memudahkan relaksasi otot. Resep: rebus irisan jahe merah dengan sedikit kayu manis, tambahkan madu setelah hangat. Minum 30 menit sebelum tidur. 5 minyak kayu putih dan pijatan ringan. Pijatan lembut dengan minyak kayu putih atau minyak serai membantu meningkatkan sirkulasi darah dan merilekskan otot yang kaku. Sentuhan lembut memberi rasa aman dan memperkuat sinyal kepada otak bahwa tubuh siap istirahat. Daerah yang bisa dipijat: telapak kaki, bahu dan tengkuk, punggung bawah, tangan dan pergelangan. Gunakan gerakan memutar kecil dengan tekanan ringan. 6. Kompres hangat pada telapak kaki. Telapak kaki adalah pusat banyak titik saraf tubuh. Kompres hangat pada kaki sebelum tidur membantu menenangkan sistem saraf pusat. Panas dari air merangsang pelepasan endorfin yang membuat tubuh lebih siap tertidur. Cara sederhana: rendam kaki dalam air hangat selama 10-15 menit, lalu lap kering dan oleskan minyak kayu putih. 7. Aromaterapi alami dari bunga kenanga atau serai. Bunga kenanga memiliki aroma eksotis yang memberikan efek menenangkan pikiran. Serai, selain menyehatkan pencernaan, juga berfungsi sebagai aroma alami yang membantu tidur. Cara alami: letakkan seikat bunga kenanga segar di sisi tempat tidur, atau rebus serai dan hirup uapnya selama beberapa menit sebelum tidur. 8. Daun sirsak, anti kecemasan alami. Daun sirsak dikenal sebagai obat herbal dengan banyak manfaat, termasuk menenangkan sistem saraf. Rebusan daun sirsak sering digunakan untuk membantu mengatasi gelisah dan nyeri ringan, yang keduanya mengganggu tidur. Cara membuat: ambil 5-7 lembar daun sirsak segar, rebus dalam 2 gelas air hingga menjadi 1 gelas. Minum hangat sebelum tidur. 9. Terapi musik lembut tradisional. Beberapa irama gamelan, alunan kecapi Sunda, atau suling Bali memiliki pola ritme lambat dan monoton yang sangat membantu proses menuju tidur. Musik tradisional ini bisa menjadi jembatan antara pikiran aktif dan alam bawah sadar yang siap beristirahat. Rekomendasi: putar rekaman musik instrumental selama 30 menit sebelum tidur, hindari lirik atau ketukan cepat. 10. Mewujudkan tradisi malam yang penuh kelembutan. Terapi alami tidak hanya soal bahan, tapi juga tentang niat dan ketenangan saat melakukannya. Membuat minuman herbal, menyeduh teh, atau memijat kaki bukan sekadar aktivitas, tapi bentuk cinta kepada tubuh sendiri. Di usia senja, kasih sayang terhadap tubuh menjadi bagian penting dari perjalanan sehat. Catatan: herbal dan terapi alami bukan pengganti obat jika sahabat memiliki gangguan tidur berat. Tapi mereka adalah penolong lembut untuk meringankan, menenangkan, dan mendampingi. Setelah melalui perjalanan panjang memahami tubuh, pikiran, makanan, minuman, suasana, hingga bantuan alami dari alam, kita sampai pada bagian terakhir, bagaimana menyatukan semua itu menjadi kebiasaan yang konsisten. Karena tidur yang nyenyak bukan hasil dari satu malam ajaib, melainkan dari pola hidup yang terus dirawat hari demi hari. Tidur yang tenang di usia senja adalah hak setiap insan, bukan kemewahan. Namun, hak ini harus diperjuangkan dengan lembut melalui kebiasaan yang benar dan berkesinambungan. Bab ini akan membantu sahabat membangun gaya hidup tidur sehat yang tidak hanya membuat malam menjadi damai, tetapi juga membuat hari esok menjadi lebih bertenaga. 1. Menyatukan semua langkah menjadi pola hidup. Kita telah belajar banyak hal: makanan dan minuman yang membantu atau mengganggu tidur, rutinitas malam yang mengirim sinyal ke tubuh, ketenangan pikiran dan batin, lingkungan tidur yang menyembuhkan, herbal dan terapi alami yang mendukung. Kini waktunya merangkai semua itu menjadi satu sistem sederhana dan nyata yang bisa dijalani setiap hari, tanpa beban. 2. Jadwal harian yang selaras dengan ritme tubuh. Kebiasaan tidur sehat tidak hanya dibentuk pada malam hari, tapi dimulai sejak pagi.
Berikut contoh ritme harian yang bisa sahabat ikuti. 06.0007 00 bangun, buka jendela, hirup udara pagi. 07.0008 00 sarapan ringan, minum air putih hangat. 09.0011 00 aktivitas ringan, jalan pagi, menyiram tanaman. 12.0013 00 makan siang sehat. 13.30 14 00 tidur siang maksimal 30 menit. 15.0017 00 aktivitas ringan atau ngobrol dengan keluarga. Pukul 18 makan malam ringan, hindari makanan berat. 19.0021 00 rutinitas tidur, mandi hangat, teh herbal, doa, tidur. 21.0005 30 waktu istirahat. Dengan pola ini, tubuh akan mengenali waktu aktif dan waktu istirahat secara konsisten. 3. Kunci utama, konsistensi, bukan kesempurnaan. Sahabat tidak perlu sempurna menjalankan semuanya. Yang penting adalah niat dan konsistensi. Jika satu malam tidak berhasil tidur nyenyak, jangan putus asa. Cukup lanjutkan kebiasaan baik keesokan harinya. Tubuh akan belajar seiring waktu. Ingat, tubuh seperti anak kecil, ia perlu diasuh dengan lembut dan konsisten agar bisa merasa aman untuk tertidur. 4. Melibatkan keluarga dalam perubahan. Kebiasaan tidur sehat lebih mudah terjaga jika lingkungan sekitar mendukung. Ajak anak, cucu, atau pasangan untuk memahami bahwa sahabat sedang membangun gaya hidup baru. Minta mereka tidak membunyikan televisi terlalu keras malam hari, atau membantu menyiapkan susu hangat dan ruangan yang tenang. Keterlibatan keluarga bukan hanya membantu tidur, tapi juga mempererat ikatan emosional, hal yang sangat penting di usia senja. 5. Menyimpan catatan perjalanan tidur. Buatlah jurnal tidur pribadi. Tak perlu rumit, cukup tuliskan. Pukul berapa mulai tidur? Berapa kali terbangun? Apa yang dimakan dan diminum? Aktivitas malam hari. Kualitas tidur, nyenyak, gelisah, atau biasa saja. Dengan catatan ini, sahabat bisa melihat pola apa yang berhasil dan mana yang perlu diperbaiki. 6. Memaafkan diri dan melambatkan hidup. Tidur adalah proses melepaskan. Untuk bisa melepaskan, sahabat perlu memaafkan diri sendiri atas segala hal yang belum sempurna hari itu. Kadang, beban hidup datang bukan dari luar, melainkan dari tekanan batin yang tak mau mengalah. Di akhir hari, izinkan diri sahabat untuk tidak mengejar apapun, cukup berterima kasih karena sudah bertahan. 7. Tidur yang nyenyak menumbuhkan harapan. Tubuh yang tidur dengan baik akan bangun dengan pikiran jernih, hati ringan, dan semangat yang lebih stabil. Bahkan penyakit pun bisa tertunda kemunculannya, atau menjadi lebih ringan, karena tidur memberi kesempatan tubuh memperbaiki diri secara alami. Sahabat akan merasakan lebih ceria dan mudah tersenyum, lebih stabil secara emosi, lebih jarang merasa nyeri, lebih semangat dalam bergerak dan bersosialisasi. Semua ini dimulai dari malam yang damai dan tidur yang cukup. 8. Membuat tradisi malam sebagai waktu sakral. Mulai hari ini, sahabat bisa menganggap malam bukan sebagai akhir hari biasa, tapi sebagai waktu sakral untuk memeluk diri sendiri. Tradisi ini bisa berupa menyalakan lampu kecil, minum teh hangat, merenung atau bersyukur, menulis, memijat kaki, memutar musik gamelan atau doa, memeluk bantal dan menutup mata sambil mengucap, "Terima kasih, tubuhku." Dengan cara ini, malam menjadi saat pulang ke rumah batin sahabat sendiri. 9. Terus bertumbuh dalam ketenangan. Usia senja bukan masa akhir, tapi masa pendewasaan batin. Tidur yang nyenyak adalah bagian dari perjalanan untuk menjadi lebih utuh. Setiap malam adalah kesempatan untuk memulihkan tubuh, membersihkan hati, dan memperdalam rasa damai. Pesan penting. Sahabat tidak sendiri. Banyak lansia mengalami hal serupa, namun sahabat sekarang sudah tahu cara menghadapinya dengan lembut, perlahan, dan penuh kasih. 10. Penutup, dari ilmu menjadi gaya hidup. Kini, setelah memahami 10 bab tentang tidur lansia dari berbagai sisi, ilmiah, praktis, hingga emosional,
Tugas berikutnya adalah menjadikan semua ini sebagai bagian dari gaya hidup baru yang lebih tenang dan seimbang. Jangan tunggu sempurna. Mulailah dari langkah kecil malam ini, menurunkan lampu, menyeduh teh, menarik napas dalam, dan memeluk diri sendiri. Ulangi besok, dan besoknya lagi. Dalam waktu tidak lama, sahabat akan menyadari, tidur tak lagi menjadi perjuangan, tapi menjadi anugerah yang dinanti setiap malam.